Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini, Emak akan membawakan cerita The Sound. Film dimulai di sebuah gunung pada tahun 1959 di British Columbia. Ada seorang pria yang berada di puncak gunung tersebut hendak turun. Terlihat pria tersebut seperti terburu-buru meninggalkan puncak gunung. Saat turun gunung naas, talinya tidak cukup panjang, sehingga pria tersebut memilih untuk menjatuhkan dirinya sendiri dari ketinggian sampai meninggal. Cerita beralih kepada sosok pria dan wanita yang sedang mendaki gunung. Selesai mendaki gunung, orang-orang berkumpul membereskan peralatan mereka. Salah satu perempuan berkata bahwa gunung yang sudah ditutup lebih dari 50 tahun, kini dibuka, yaitu Gunung Forbidden Wall. Ada satu tim yang akan mendaki gunung tersebut untuk pertama kalinya setelah lama tidak dibuka. Perempuan itu menawarkan teman-temannya, jika ingin mendaki gunung tersebut, hendaklah mendaftar. Perempuan yang lain berkata bahwa terakhir sebelum ditutup, ada tim yang meninggal di gunung tersebut. Sedangkan pria yang bernama Sayan berkata bahwa gunung tersebut tepatnya sudah 63 tahun ditutup, dan yang terakhir tewas di sana adalah kakeknya. Dan semua orang yang bersama kakeknya tewas saat itu. Setelah Sayan mengatakan itu, semua orang berkata tidak bisa untuk ikut mendaki gunung tersebut, terkecuali Sayan. Ia lebih memilih ikut ke sana. Di rumah, Sayan dikabarkan oleh tim pendaki yang bernama Kurt bahwa dirinya diterima menjadi tim pendaki Gunung Forbidden Wall. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan Kurt berkata senang bisa melihat Sayan ikut mendaki di sana, seperti kakeknya dulu yang suka mendaki. Ketika sedang bersiap-siap, ayahnya datang ke kamar Sayan, mematikan teleponnya dengan Kurt. Ketika melihat ayahnya masuk ke kamar, ayah Sayan menanyakan keputusan Sayan yang hendak mendaki gunung tersebut. Ayahnya khawatir karena gunung tersebut terkenal angker dan menewaskan kakeknya Sayan. Sayan meyakinkan ayahnya untuk percaya padanya. Dan Sayan juga berkata bahwa ia berjanji akan pulang dengan selamat. Ayah Sayan percaya bahwa anaknya adalah pendaki yang handal, tapi ketakutan seorang ayah tidak bisa dihilangkan. Ia takut kehilangan anaknya. Ayah Sayan berkata jaga diri baik-baik dan segera hubungi ayah jika ada apa-apa. Sayan merasa lega karena ayahnya mengizinkannya untuk mendaki. Sayan pergi ke Forbidden Wall menggunakan mobil sendirian. Di sana, Sayan bertemu dengan ketua tim yang bernama Carlton. Dan Carlton berkata, "Selamat datang di sini. Hanya ada satu tim yang diizinkan untuk mendaki ke Gunung Forbidden Wall untuk saat ini." Carlton juga menyuruh Sayan untuk beristirahat terlebih dulu setelah perjalanan panjang tadi. Setelah itu, Carlton pergi dari hadapan Sayan. Di dalam mobil saat beristirahat, ayah Sayan menelepon. Ayahnya menanyakan keadaannya dan ingin tahu bagaimana acara untuk besok mendaki. Namun Sayan berkata bahwa rincian acaranya belum diberitahu oleh Carlton. Ayah Sayan berkata, "Baiklah kalau begitu, berhati-hati di sana." Setelah itu ayah Sayan mematikan teleponnya. Sedangkan di tempat lain, wanita yang bernama Carrie menghampiri Carlton dan menanyakan kenapa dirinya tidak diberikan untuk memanjat gunung itu. Carlton berkata bahwa Carrie lebih baik di bawah dan memantau semuanya, tidak perlu pergi ke atas. Carrie tidak terima dengan penjelasan Carlton. Wanita itu berteriak dan berkata bahwa dirinya bisa memanjat dengan benar. Carlton mengerti dan mengakui bahwa Carrie bisa memanjat, namun untuk saat ini Carlton ingin Carrie. Di bawah Carlton tidak mau ada sesuatu yang terjadi pada Carrie. Setelah itu,
Carlton pergi meninggalkan Carrie. Tidak lama kemudian, ada seorang pria brewok datang menghampiri Carrie. Kita panggil saja operator, dan ia menanyakan apakah ada pertengkaran antara sepasang kekasih. Carrie menatap operator dan berkata seharusnya kau tidak mendengar. Lalu Carrie pergi masuk ke dalam mobil campervan. Sore hari, Carlton mengumpulkan semua orang. Ia akan menjelaskan teknis untuk pendakian besok. Carlton berkata bahwa mereka akan mendaki selama 3 hari 2 malam untuk sampai ke puncak Gunung Forbidden Wall. Selama mendaki, kita tidak boleh merusak bebatuannya, karena ini gunung sakral. Gunakan penjepit dan baut untuk mendaki. Dalam pendakian kali ini, dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama, Jesse dan Carlton. Yang kedua, Emily dan Lucky. Dan yang ketiga, Christine dan Brad. Tidak lama kemudian, Carrie datang dan mengatakan bahwa ketua suku yang bernama Guyutis ingin berbicara kepada peserta pendaki sebelum berangkat besok. Carlton memperkenalkan Carrie dan Guyutis kepada para pendaki. Setelah itu ketua suku berbicara di depan. Out in the area and we will offer supporters stay out. Please do not deface. And while we're here, I can assure you of that. And I'm sure. Setelah selesai, Carlton menyuruh semua orang beristirahat dan kumpul besok jam 5:30 pagi. Keesokan harinya, tepat jam 5:30 pagi, para pendaki sudah siap untuk mendaki gunung. Sementara itu, di campervan Carrie dan operator sedang memastikan alat komunikasi para pendaki berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, Sean datang dan bertanya sudah berapa jauh para pendaki. Carrie menjawab belum bisa melihat mereka. Sean berkata jika memerlukan bantuan ia ada di sekitar sini. Setelah mendaki seharian dan hari pun mulai gelap, Carlton menyuruh semua orang untuk membuat tenda dan beristirahat. Sementara itu, Sean pergi berjalan-jalan ke hutan, tanpa sengaja bertemu dengan kepala suku Guyutis. Kepala suku itu meminta Sean untuk menyelesaikan apa yang sudah kakeknya dulu lakukan. Ratusan tahun yang lalu, iblis itu datang dari langit, tapi mereka mampu mengurung iblis itu di puncak tebing. Iblis jahat itu sekarang mencoba kabur dengan mengganggu orang-orang yang mendaki. Sean menyela kepala suku dan bertanya apa kakeknya tahu tentang hal itu. Kepala suku berkata, ia dan sekarang Sean harus menghancurkan iblis itu. Sean merasa ini tugas yang berat dan ia tidak bisa. Ia bertanya bagaimana ia bisa mengalahkan iblis itu. Kepala suku berkata bahwa Sean harus tenang dan berpikir jernih. Jangan biarkan iblis itu membisikkan hal-hal yang bisa mengganggu pikirannya. Dengan begitu, iblis itu tidak akan bisa masuk ke tubuh Sean. Dan kepala suku memberikan sebuah benda yang membawa roh Raven. Bisa mengurung iblis selamanya di puncak sana tanpa harus mengganggu para pendaki lagi. Benda tersebut diberikan kepada Sean. Hari kedua pun tiba. Para pendaki kembali memanjat. Namun tiba-tiba saja, Carlton merasa ada yang tidak beres pada otaknya. Get out of my head. Is it here? Stop! Is it gone? Who am I? Get out of my head. Carlton masih bisa mengendalikan pikirannya sehingga tidak terpengaruh. Carlton menghubungi rekan-rekannya dan menanyakan kabar mereka karena merasa ada yang tidak beres. Semua rekannya bilang bahwa mereka aman dan baik-baik saja. Setelah itu Carlton mencoba menghubungi pusat dan mengatakan bahwa ada yang aneh dengan komunikasi mereka. Operator mencoba melacak apa yang aneh pada komunikasi mereka. Bertepatan dengan itu, Sean datang dan hendak berbicara dengan Carrie. Carrie keluar dari campervan dan berbicara berdua dengan Sean. Sean mengatakan bahwa kata kepala suku di gunung tersebut ada roh jahat atau iblis yang bisa membahayakan nyawa mereka semua. Namun, Carrie tidak percaya itu dan berkata kepada Sean untuk tidak makan jamu sembarangan
dan beristirahatlah. Semuanya kembali mendaki. Colton, give me some slack. You're really moving fast. Hey, it's looking a little gnarly down. Copy. Sementara itu, Christine melihat ke atas mencari Brett yang tidak bersuara dan tidak terlihat. Christine menghubungi Carlton dan mengatakan bahwa Brett dalam masalah dan tidak bisa dihubungi. Kampusat pun mencoba berbicara dengan para pendaki, namun tidak terhubung. Sementara itu, Christine masih terus mencoba memanggil Brett. Tiba-tiba, Brett datang dan turun hanya menggunakan tangannya tanpa bantuan tali atau apapun. Brett bertingkah aneh dan bersuara seperti ibunya Christine. Brett terus menggoda Christine dengan suara ibu Christine. Lalu Brett mencoba menjatuhkan Christine. Brett berusaha sadar, dan setelah sadar, Brett terjatuh. Setelah Brett terjatuh, Christine mencoba berpegangan kepada gunung. Ia menghubungi Kampusat dan mengatakan semuanya. Carrie membuat keputusan. Sean dan Justin akan menaiki gunung menjemput Christine. Carrie menghubungi Carlton dan mengatakan bahwa Brett terjatuh. Carlton akan terus mendaki, sementara Christine dijemput oleh Sean dan Justin. Sean dan Justin bersiap-siap akan mendaki. Justin mengatakan bahwa mungkin yang dikatakan kepala suku benar adanya. Namun Sean tidak ingin berpikir dulu yang terpenting, sekarang keselamatan Christine. Saat mendaki, Justin tidak sengaja terjatuh dan membuat kakinya terluka cukup parah, memungkinkan dia tidak melanjutkan mendaki. Sean berkata akan mengantarkan Justin ke bawah dan kembali mendaki ke atas untuk menjemput Christine. Sean menghubungi Kampusat dan mengatakan rencananya. Namun Carrie tidak setuju, itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi Carrie memberikan ide Sean terus mendaki, sementara Justin akan dijemput oleh Carrie. Sean setuju dan mengatakan akan melepaskan talinya jika sudah sampai di atas, sehingga Carrie bisa mengambil tali itu untuk menemukan Justin. Setelah berdiskusi, Carrie bersiap-siap untuk mendaki. Ia tidak peduli meski Carlton melarangnya. Saat keluar dari camper van, Carrie bertemu dengan kepala suku. Guyutis memberikan helm kepala Brett yang ada kameranya kepada Carrie untuk dilihat isinya. Carrie mengucapkan terima kasih dan kembali ke camper van, melemparkannya kepada operator serta menyuruhnya untuk melihat rekaman kamera helm itu. Tidak lama Sean sudah sampai di atas dan ia melempar talinya hingga nanti Carrie bisa menangkap tali Justin dan menemukan pria itu. Sementara itu Carrie sedang menaiki gunung. Di perjalanan, Sean merasa kepalanya ada sesuatu yang mengganggu. Sean ingat kuncinya keheningan dan berpikir tenang. Gangguan tersebut hilang begitu saja. Di sisi lain, Carrie berhasil menemukan Justin, lalu membawa Justin turun kembali. Sementara itu di camper van, operator melihat memori dari kamera Brett. What are you doing? What are you doing? Di atas sana, Christine masih menunggu hingga warna langit sudah berubah menjadi gelap. Namun tidak lama kemudian, Sean datang dan mereka mulai membuat tenda untuk beristirahat. It's really not that different from climbing with a rope. Carrie dan Justin berhasil sampai di bawah. Carrie sedang membantu Justin berjalan sampai ke camper van. Tiba-tiba, si operator datang seperti tergesa-gesa. Ia berkata habis memasang alat pemancar sinyal, namun ketahuan suku asli di sini, sehingga ia dikejar. Carrie menyuruh operator untuk masuk ke camper van segera sebelum suku itu datang menangkapnya. Sesampainya di camper van, operator memperlihatkan memori dari kamera Brett. What are you doing? What are you doing? What the fuck? Jesus.
Setelah melihat video tersebut, Carrie merasa gila dan tidak percaya. Tapi Justin berkata bahwa cerita yang dikatakan kepala suku sekarang masuk akal. Carrie berkata, jika memang cerita ketua suku benar adanya, maka semua yang mendaki harus segera turun. Lucky sedang tidur, namun ia merasa ada yang menggerakkan tendanya. Ia melihat ke sebelah, tidak ada Emily. Ia mencoba memanggil Emily, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, Lucky keluar dan melihat Emily tanpa alat bantu sedang berusaha membuka tali tenda. Emily, stop! Stop! Daddy, I'm scared. Sementara di tempat lain, Seyan merasa ada yang menyerang pikirannya. Seyan bisa menghalau itu semua dan berkata kepada Christine bahwa ada yang menyerang pikirannya. Christine bertanya kepada Seyan, "Apa kau masih dirimu?" Dan Seyan menjawab tentu saja. Di dalam camper van, operator mendapatkan sinyal yang berbeda dan suara yang aneh yang baru ia temukan. Jesse dan Carlton keluar dari tenda dan menanyakan apa yang terjadi. Lucky berkata bahwa Emily terjatuh setelah mencoba membunuhnya. Carlton tidak percaya itu semua. Lucky membuat keputusan untuk tidak melanjutkan mendaki. Carlton berkata bahwa Lucky penakut. Lucky marah dan berteriak kepada Carlton bahwa semuanya meninggal secara tidak wajar. Seharusnya kita turun dari sini. Carlton bertanya kepada Jesse ingin lanjut atau turun, dan Jesse memilih turun bersama Lucky. Besok paginya, Christine dan Seyan kembali melanjutkan mendaki. Sementara Lucky dan Jesse kembali turun, sedangkan Carlton mendaki kembali. Kampusat berhasil terhubung kepada Seyan, dan Seyan mengatakan bahwa dirinya dan Christine akan mendaki. Seyan mencoba menghubungi Carlton dan terhubung. Seyan berkata bahwa dirinya berada tidak jauh dengan jarak Carlton. Carlton berkata bahwa Emily menggila dan terjatuh. Jadi jika kau takut, turunlah. Seyan berkata, ia sudah menduga bahwa ada yang tidak beres. Ia ingin terus melanjutkan mendaki. Carlton tersenyum dan berkata, jika ingin mendaki kita berdua saja. Jangan biarkan Christine ikut dalam pendakian ini. You sure you're good? Yes, carry on. Sean debate. Piece of cake. Well, good, because the next one's all yours. Jesse or Lucky? No, About 5 minutes. yeah, take your time. Setelah Seyan dekat dengan Carlton, ia menghubungi Christine dan berkata bahwa ia akan melepaskan talinya, terus menyuruh Christine untuk turun. Christine tidak terima dan terus menghubungi Seyan, namun tidak direspon. Sementara di camper van operator dan Carrie sedang berbicara yang dikatakan oleh kepala suku tentang kerasukan dan banyaknya pendaki yang jatuh meninggal. Carrie menyuruh operator untuk menghubungkan komunikasi dengan Carlton dan menyuruhnya untuk turun. Carlton dan Seyan tidak lama sampai di puncak gunung. Tanpa tahu apa-apa, Carlton menuduh Seyan bahwa dia adalah orangnya. Seyan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Carlton. Tidak lama kemudian, Christine datang ke atas. Ternyata wanita itu tidak turun dan menyusul teman-temannya ke puncak gunung. Seyan melihat batu yang ia curiga, bahwa batu itu adalah iblis yang dikurung. Kali ini, Carlton menuduh Christine bahwa dia adalah orangnya. Tidak lama kemudian, batu itu memancarkan sesuatu, dan tiba-tiba Lucky datang dengan keadaan kesurupan. Ternyata, sebelum turun Lucky, turun Lucky surupan dan membunuh Jesse. Terjadilah perkelahian. Lucky menyerang Christine, Carlton dan juga Seyan. Iblis itu merasuki Christine, dan kini wanita itu menyerang Lucky dan membunuhnya, lalu menyerang Carlton dan juga Seyan. Kepala suku tidak diam. Dia mengirimkan bala bantuan ke puncak gunung sana. Namun dengan mudahnya, dikalahkan oleh Christine. You'll never be good enough. You will fail. You can't. Because I'll always win.
Seian mencoba bangun. Ia melihat batu itu yang terus memancarkan cahaya. Ia sudah memegang alat yang diberikan oleh kepala suku. Dengan sekali pukulan, Seian memukul batu itu menggunakan alat yang diberikan kepala suku. Dan Christine pun terjatuh. Seian membangunkan Christine dan wanita itu masih hidup dengan keadaan tidak ingat apapun yang terjadi tadi. Christine melihat keadaan Carlton yang sedang sekarat. Carlton mengatakan bahwa semuanya belum berakhir, lalu meninggal. Christine berteriak tidak terima. Carlton pergi begitu saja. Seian mengajak Christine untuk turun ke bawah menggunakan parasut yang ia punya. Mereka pun selamat sampai bawah. Ready? Seian kembali ke rumah, janjinya terpenuhi bahwa ia akan pulang dengan selamat. Sementara itu, di puncak gunung sana, Carlton masih hidup dan semuanya belum berakhir.